Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryo Tamtomo dari Prodi D4 Teknik Boga kelas F 2019, jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PKM yang saya buat, yaitu mengenai PKM kewirausahaan dengan judul Es Krim Wedang Uwoh, es krim sehat untuk milenial. Untuk pokok bahasan, yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga manfaat penelitian, yang keempat rumusan masalah, yang kelima kajian produk, yang keenam kajian bahan, yang ketujuh kajian teknik pengolahan, yang kedelapan uji kesukaan, yang kesembilan kerangka berpikir, yang kesepuluh tempat dan waktu penelitian, dan yang terakhir yang ke-11 prosedur pengembangan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul juga mempunyai banyak destinasi wisata maupun kuliner. Di Kabupaten Bantul sendiri juga mempunyai sentral produksi, yaitu minuman khas. Minuman khas tersebut adalah wedang uwoh. Lalu wedang uwoh sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya antara lain mengatasi asam urat, kaya antioksidan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kekurangannya sendiri yaitu kemasan masih sederhana berupa komponen kering yang dibungkus plastik. Jadi menurut saya kemasannya itu kurang menarik. Selanjutnya ada es krim. Es krim juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain kaya kalsium dan protein. Lalu es krim sendiri juga mempunyai cita rasa yang beragam. Lalu kekurangannya gampang mencair. Kemudian terkandung zat gizi berupa karbohidrat dan lemak yang merupakan faktor pembatas terutama untuk orang diet. Lalu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk 1. Menciptakan sebuah produk baru berupa es krim wedang uwoh. Kemudian untuk mengoptimalkan manfaat dari wedang uwoh. Dan selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi tentang proses pembuatan es krim wedang uwoh. Yang kedua, meningkatkan produktivitas wedang uwoh bagi masyarakat. Yang ketiga, memberi pengetahuan tentang kandungan wedang uwoh. Pokok bahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisis SWOT dari produk es krim wedang uwoh. S yang berarti strength, yaitu produk berupa es krim yang unik dan baru. Lalu produk es krim wedang uwoh ini juga harganya terjangkau. Bahan yang digunakan juga terjamin kualitasnya. Rasanya pun enak dan mudah untuk didapatkan. W, weakness, yang artinya kelemahan. Kelemahan dari produk es krim ini yaitu mudah ditiru. Selain itu kurang terkenal dan belum banyak varian rasa. Opportunities yang berarti peluang. Produk ini kan belum ada sebelumnya, jadi dapat menjadi peluang besar untuk menjualnya. Kemudian jajanan ini merupakan solusi es krim yang sehat dan harga terjangkau. Sasaran pasarnya pun juga mencakup semua kalangan usia, baik yang muda maupun tua. T, threats, yang artinya ancaman. Ancamannya yaitu banyaknya produk es krim membuat produk es krim wedang uwoh sepi peminat. Jadi kan di Indonesia ini terdapat banyak sekali beragam es krim yang variannya pun enak dan banyak. Maka es krim wedang uwoh ini
dapat sepi peminat jika tidak terus menginovasi rasa baru. Lalu konsumen membeli produk hanya karena penasaran. Kemudian perubahan selera rasa dari masyarakat. Lalu yang kedua kita membahas tentang Business Model Canvas atau BMC. Yang pertama, Customer Segment yang terdiri dari anak-anak dan remaja, pencinta makanan sehat, dan swalayan atau minimarket. Yang kedua, Value Proposition, bahan baku wedang uwoh yang dapat menyehatkan tubuh, meningkatkan daya saing dengan es krim lain. Produknya unik karena belum banyak yang menjual. Lalu selanjutnya channelnya bisa dari media sosial, endorse atau promosi, maupun swalayan atau minimarket. Lalu customer relationship, dengan melakukan promosi dan hadiah menarik akan memicu pembeli untuk membeli produk es krim wedang uwoh ini. Kemudian revenue stream, penjual es krim wedang uwoh dan penjualan wedang uwoh. Lalu key activities, mengolah wedang uwoh menjadi produk baru, membeli wedang uwoh dari sentra pusat. Lanjutan BMC ada key resources, ada alat pengolahan, tempat dan lokasi penjualan, lahan untuk produksi. Lalu ada key partnership, bisa bekerja sama dengan reseller, penjual wedang uwoh atau pemilik swalayan atau minimarket. Yang terakhir, cost structure, yaitu biaya marketing, biaya kemasan dan packaging, proses pengolahan, biaya pegawai, dan yang terakhir biaya bahan baku. Lalu yang ketiga, strategi pengembangan usaha. Adapun strategi pemasaran yaitu melalui pemasaran online, kerjasama dan ikut event-event, lalu membuat varian rasa baru. Lalu yang poin B, strategi produksi dengan peningkatan mutu produk, lalu pengelolaan dan pengendalian keuangan, dan pengembangan SDM tenaga kerja. Yang keempat ada labeling. Dalam memasarkan produk es krim wedang uwoh ini ditempatkan pada cup es krim yang sudah diberi stiker label yang memuat informasi produk es krim wedang uwoh ini, seperti nama produk, logo, komposisi, keterangan tentang berat bersih, keterangan tanggal kadaluarsa, dan keterangan nama dan alamat produsen. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kajian produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian produk wedang uwoh dan es krim. Wedang uwoh merupakan minuman khas dari Imogiri yang terkenal dengan makam-makam raja. Menurut masyarakat sekitar, wedang ini dulunya menjadi sajian khas para raja untuk menjamu tamunya. Komponen wedang uwoh terdiri dari rimpang jahe, daun manis jangan, daun pala, daun cengkeh, daun secang, dan gula batu. Di bawah ini ada gambar wedang uwoh dan sebelah kanannya ada gambar es krim. Lalu yang kedua, kajian produk es krim. Es krim merupakan produk olahan susu yang dibuat dengan cara membekukan dan mencampur bahan baku secara bersama-sama. Bahan yang digunakan adalah kombinasi susu dengan bahan tambahan seperti gula dan madu atau tanpa bahan perasa dan warna, dan stabilizer. Bahan campuran es krim disebut es krim mix atau ICM. Lalu ada kajian bahan. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan bakunya ada susu dan lemak susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamae pada mamalia untuk bahan makanan sumber gizi anaknya. Susu mengandung zat yang sangat diperlukan oleh tubuh seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral.
Yang kedua, lemak susu. Menurut Dwi Ari 2008, lemak susu merupakan komponen yang penting dalam susu. Lemak susu mengandung beberapa macam asam lemak. Sebagian besar asam-asam lemak tersebut yaitu sekitar 82,7% terdiri dari asam-asam lemak tidak menguap atau non-volatile dan asam-asam lemak mudah menguap atau volatile sebanyak kira-kira 17%. Asam-asam lemak ini termasuk asam lemak dengan ikatan tunggal. Lanjutan kajian bahan. Kemudian ada bahan tambahan. Bahan tambahannya ada gula dan madu. Menurut Darwin 2013, gula adalah suatu karbohidrat sederhana karena dapat larut dalam air dan langsung diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. Gula dibedakan menjadi dua, yaitu satu monosakarida yang berarti terbentuk dari satu molekul gula dan disakarida yang berarti terbentuk dari dua molekul gula. Lalu yang kedua ada madu. Menurut Food and Drug Administration atau FDA, madu adalah produk alam yang dihasilkan oleh lebah dengan bahan baku nektar bunga. Nektar bunga di sini adalah senyawa kompleks yang dihasilkan oleh kelenjar nektrifiger dalam bunga dan berbentuk larutan gula dari tanaman yang dihisap dan dikumpulkan oleh lebah madu, kemudian diolah dan disimpan dalam sarang lebah untuk dimatangkan. Pokok bahasan selanjutnya yaitu kajian teknik pengolahan. Bahan utamanya yaitu susu. Susu lalu masuk ke tahap pencampuran 1. Pencampuran 1 yaitu ada bahan whipping cream, gelatin, skim, dan gula. Setelah pencampuran 1 ada pendidihan. T besar sama dengan 100 derajat Celcius. T kecil sama dengan 15 sampai 40 menit. Setelah pendidihan ada pencampuran 2. Pencampuran 2 yaitu dengan bahan tepung maizena, kuning telur, essence, dan larutan wedang uwoh. Setelah pencampuran 2 ada pengukuran volume atau VA. Setelah pengukuran volume ada tampering. T besar sama dengan 27 derajat. Lalu homogenisasi atau ice cream maker. Setelah homogenisasi dilakukan pengukuran volume atau VB. Dan barulah jadilah es krim wedang uwoh. Untuk uji kesukaan dari es krim wedang uwoh sendiri dilakukan uji hedonik atau uji kesukaan. Responden jika memilih opsi tidak suka, maka kami akan mengoreksi rasa dulu. Setelah dikoreksi rasa, kami akan mencoba uji lagi. Jika responden suka, maka es krim wedang uwoh siap untuk didistribusikan. Lalu selanjutnya kerangka berpikir dari wedang uwoh dan es krim. Wedang uwoh sendiri memiliki kelebihan mengatasi asam urat, kaya antioksidan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kekurangannya, kemasan masih sederhana berupa komponen kering yang dibungkus plastik. Lalu lanjut ke es krim. Es krim sendiri memiliki kelebihan kaya kalsium dan protein. Lalu cita rasa es krim yang beragam sehingga banyak disukai orang. Lalu kekurangannya gampang mencair, terkandung zat gizi berupa karbohidrat dan lemak yang merupakan faktor pembatas terutama untuk orang diet. Lalu kedua bahan tadi dicampur menjadi satu produk yaitu es krim wedang uwoh. Lalu es krim wedang uwoh ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu pertama pembuatan yang tepat untuk es krim wedang uwoh. Jadi kita harus melakukan resep uji coba sehingga es krim wedang uwoh ini dapat berhasil dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, tingkat penerimaan terhadap produk es krim. Kita juga harus
menguji tingkat penerimaan terhadap produk es krim. Apakah produk es krim Wedang Uwoh ini akan diterima oleh masyarakat atau tidak. Lalu barulah es krim Wedang Uwoh yang diterima oleh masyarakat dan siap untuk dijual. Pokok bahasan selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Tempat untuk penelitian es krim Wedang Uwoh sendiri bertempat di Laboratorium Boga, jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. 2. Waktu penelitian. Dimulai dari penyusunan proposal yaitu bulan Februari 2020 sampai dengan pelaksanaan program proposal yaitu bulan April 2020. Kemudian prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan sendiri kami melakukan pengembangan menggunakan model 4D atau 4D sehingga menghasilkan define, design, develop, dan disseminate. 1. Tahap define. Memilih satu resep acuan yang dipilih dari 3 resep yang diambil dari referensi buku atau internet. Ketiga resep acuan diuji coba dan diuji secara sensoris, sehingga dapat dipilih satu resep acuan terbaik. Yang kedua, tahap desain. Merancang produk sesuai dengan acuan resep yang diperoleh. Lalu yang ketiga, tahap develop. Melakukan pengembangan produk es krim dengan rancangan formula yang diperoleh pada tahap desain. Yang terakhir, disseminate, yaitu tahap publikasi atau pengenalan produk es krim Wedang Uwoh dengan skala yang lebih luas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.